Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempraktekkan tentang coaching, yang mana Ibu Amelia sebagai coach dan Ibu Fairut sebagai coaching, dan saya sendiri bertindak sebagai pengamat. Untuk itu kami persilahkan kepada Ibu Amelia dan Ibu Fairut untuk mempraktekkan coaching. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Rusli. Terima kasih Pak Rusli. Assalamualaikum Bu Fairuz, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu Fitri, alhamdulillah saya sehat. Sepertinya kok hari ini agak murung, ada apa Bu Fairuz? Tidak ada apa-apa kok Bu Fitri, saya baik-baik saja. Saya merasa senang karena sepertinya saya perlu curhat ini dengan Bu Fitri. Terima kasih ya Bu Fitri sudah mau jadi teman curhat saya. Oke, dengan senang hati Bu Fairuz saya akan mendengarkan apa yang ingin Ibu ceritakan kepada saya. Begini Bu Fitri, saya ingin ada solusi dari masalah yang sedang saya hadapi ini. Jadi hati saya bisa tenang nantinya dan tidak memiliki rasa tidak enak hati dengan kepala sekolah dan pengawas. Jadi kira-kira apa yang ingin Ibu harapkan dari diskusi kita kali ini? Begini Bu Fitri, kalau boleh jujur, dari kemarin kepikiran terus dengan masalah ini. Di hati saya sepertinya ada yang mengganjal. Oh, baik kalau begitu coba bisa Ibu ceritakan kepada saya apa yang sebenarnya Ibu rasakan sekarang ini. Baik Bu Fitri, kemarin saya dapat teguran dari kepala sekolah. Beliau mendapat laporan dari pengawas yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Pengawas keberatan dengan cara saya mengajar. Nah, itu yang membuat hati saya merasa tidak nyaman. Oh begitu, jadi kira-kira apa alasan pengawas keberatan dengan cara Ibu Fairuz mengajar? Begini Ibu Fitri, yang membuat pengawas sekolah itu merasa keberatan, kemarin waktu saat saya mengajar di kelas, pengawasnya datang melakukan supervisi. Nah, pada saat pengawasan masuk kelas, saya mengajar tentang cara perkembangbiakan tumbuhan. Tapi saya tidak menggunakan buku teks pada saat itu. Saya mengajar anak-anak dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar sekolah. Kemudian pengawas menegur. Nah, beliau merasa keberatan dengan cara saya mengajar tanpa menggunakan buku teks. Oh begitu, jadi pada saat pengawas melakukan supervisi, apa yang Ibu lakukan saat itu? Pada saat itu, saya mengajar materi tentang proses perkembangbiakan tumbuhan. Saya menggunakan tanaman yang ada di halaman dan yang mudah dijumpai anak-anak. Maka dari itu saya tidak menggunakan buku teks. Kira-kira apakah yang Ibu sampaikan itu sesuai dengan kurikulum yang digunakan? Saat itu, walaupun saya mengajarnya tidak tanpa buku teks ya Bu Fitri ya, tapi tetap saya mengacu pada kurikulum. Padahal juga saya sudah sampaikan hal ini kepada kepala sekolah. Jadi Ibu sudah sampaikan kepada kepala sekolah. Kemudian apakah Ibu juga sering menggunakan sumber belajar yang lainnya pada saat mengajar? Sudah Bu, dan saya juga mengatakan kalau saya lebih sering mengajar menggunakan sumber-sumber lain seperti tadi, menggunakan bahan ajar yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Karena Bu Fitri, menurut saya kalau menggunakan benda-benda konkret itu yang ada di sekitar anak-anak, itu menjadikan anak-anak lebih mudah memahami materi yang saya ajarkan. Iya, sebenarnya apa yang Ibu sudah lakukan itu sudah bagus ya Bu Fairuz, menurut saya sudah bagus. Kira-kira setelah Ibu menyampaikan kepada pengawas, bagaimana reaksi pengawas saat itu? Oh, jadi Ibu Fairuz lebih sering menggunakan sumber belajar lainnya di kelas seperti menggunakan sumber belajar yang ada di sekitar anak-anak ya, Bu?
Iya, betul Bu Fitri. Anak-anak di kelas saya itu lebih mudah memahami pelajaran jika saya menggunakan sumber belajar lainnya, seperti sumber belajar yang ada di lingkungan mereka, daripada menggunakan sumber belajar dari buku teks. Kemudian setelah Ibu menyampaikan itu kepada pengawas sekolah, bagaimana reaksi pengawas saat itu, Ibu? Itu dia Bu Fitri, sepertinya beliau merasa tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, sehingga pengawas melaporkan saya kepada kepala sekolah. Oh begitu, jadi kalau bisa saya simpulkan kejadiannya bahwa pada saat Ibu mengajar di kelas dan sedang disupervisi, Ibu tidak menggunakan buku teks ya saat itu, tapi Ibu menggunakan sumber yang ada di sekitar sekolah. Dan kemudian pengawas datang dan merasa hal itu kurang pas ya. Jadi pengawas menyampaikan kepada kepala sekolah dan akhirnya kepala sekolah menegur Bu Fairuz. Begitukah ceritanya? Iya, benar sekali seperti itu kejadiannya Bu Fitri. Nah, kalau melihat kejadiannya seperti itu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan supaya hal itu tidak terulang kembali? Kira-kira usaha apa yang bisa Ibu lakukan? Sepertinya saya ada rencana. Nanti kalau saya mengajar, saya akan membawa buku teks dengan buku teksnya sebagai sumber belajar. Selain itu, apakah ada rencana yang lain yang Ibu lakukan? Ada Bu Fitri, saya akan menggunakan sumber belajar yang ada di lingkungan anak karena siswa di kelas saya itu lebih senang belajar seperti itu. Tapi ini akan saya jadikan penunjang pada saat proses belajar nanti. Wah, ini sangat luar biasa, sangat menarik sekali apa yang sudah Ibu akan rencanakan nantinya. Kira-kira kalau kita bandingkan Ibu Fairuz bagaimana mengajar menggunakan sumber belajar dengan buku atau dengan ini lebih baik yang mana? Ternyata Bu Fitri kalau saya bandingkan ya, lebih menarik kalau dipadukan Bu Fitri, antara sumber belajar yang ada di lingkungan dengan menggunakan buku teks. Sekarang bisa Ibu ceritakan kepada saya rencana ke depan yang akan menjadi prioritas Ibu? Rencananya, pertama itu saya akan datang dulu ke kepala sekolah. Saya mau minta maaf atas kejadian ini. Nah, setelah itu saya juga akan minta maaf kepada pengawas. Nah, saya akan minta maaf mana tahu ada kata-kata saya yang menyinggung beliau. Wah, mantap itu Bu Fairuz. Hal itu adalah langkah awal yang sangat baik. Kira-kira ada hal lain yang akan segera Ibu lakukan setelah itu? Ada Pak, ada Bu Fitri, ada rencana yang kedua. Nah, rencana yang kedua ini saya ingin ketika pembelajaran di kelas nanti, saya ingin menggunakan berbagai sumber belajar Bu Fitri. Saya akan menggunakan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar dan akan saya padukan dengan sumber belajar yang ada di buku teks. Buku teks akan saya siapkan di kelas supaya pembelajaran di kelas lebih mantap karena belajarnya dari berbagai sumber. Wah, sangat bagus itu ya Bu Fairuz. Saya suka dengan apa yang akan Ibu sampaikan di diskusi kita kali ini. Sangat menarik. Lalu kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Rencananya hari ini saya akan ketemu dengan kepala sekolah untuk minta maaf dan akan mulai menggunakan sumber belajar yang beragam, Bu. Kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu Fairuz untuk menjalankan komitmen ini? Mungkin nanti saya akan konsultasi Bu Fitri dengan teman-teman rekan sejawat saya karena waktu itu saya pernah melihat rekan sejawat saya itu memadu padakan sumber belajar yang lain dengan sumber belajar dari buku teks. Wah, saya sangat senang mendengarnya ini. Ini ide yang sangat bagus. Semoga Bu Fairuz dapat melaksanakannya dan lancar ya sampai nanti masalah ini segera terselesaikan. Iya Bu Fitri, semoga apa yang saya rencanakan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Terima kasih amin ya banyak Bu rabbal Fitri ya alamin. sudah Iya, mendengarkan curhatan saya. sama-sama Bu Sekaligus juga Fairuz. Tetap iya semangat sekaligus juga ya. sudah membantu saya menemukan solusinya. Terima Oke, kasih siap. sekali lagi Bu Fitri. Ya, sama-sama Bu Fairuz. Terima kasih. Dari proses dialog
coaching yang diperagakan oleh Ibu Amelia dan Ibu Fairuz, saya mengamati sudah dapat menerapkan model Tirta yang mana dalam dialog tersebut sudah terdapat tujuan yang hendak dicapai oleh coach. Dan coach juga menggali semua hal yang terjadi pada coach. Dan coach juga membantu coach dalam membuat rancangan aksi atau rencananya, sehingga coach nanti bisa menyelesaikan apa yang menjadi masalahnya. Dan juga saya rasa dalam dialog coaching ini sudah sesuai dengan model Tirta. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya Pak.